Arahan yang terhormat Bapak Presiden bahwa terkait dengan mitigasi El Nino ini agar diantisipasi dan dilaporkan oleh para menteri dan kepala lembaga tadi terkait dengan pertama persoalan kekeringan. Kemudian air bersih yang dirasakan mungkin kurang di beberapa tempat. Air untuk keperluan pertanian juga dianggap kurang. Harus hati-hati terhadap kondisi gagal panen. Kemudian beras harus tetap ada dan antisipasi dan tangani persoalan kebakaran hutan dan lahan, termasuk mengatasi berbagai komplain yang ada dan harus disikapi. Kemudian Bapak Presiden meminta BMKG menyampaikan ramalan cuaca dan proyeksi-proyeksi ke depan. Intinya arahan yang terhormat Bapak Presiden ada 3 hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif, yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus-menerus untuk kecukupan air. Dari rapat beberapa menteri melaporkan, tadi Menteri PU melaporkan bahwa dari kurang lebih 114 danau, kemudian 323 situ ramo maupun embung, itu kira-kira antara 60-80% masih efektif, jadi masih bisa teratasi. Kemudian nanti BMKG ada ibunya, kemudian ada juga terkait dengan pangan nanti Pak Wamentan yang menyampaikan. Saya ingin bersama BNPB dan BRIN melaporkan kepada kawan-kawan tentang situasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk hotspot, data per 2 Oktober dengan peluang 80% hotspot menjadi fire spot, itu angkanya di 6.659 titik. Kalau dibandingkan dengan tahun 2015 itu angkanya 71.000 titik tahun 2015 ya, dengan 80% adalah fire spot. Di tahun 2019 itu angkanya 29.300. Sekarang hotspotnya 6.659. Kemudian dibandingin dengan tahun lalu dengan tingkat istilahnya tingkat confidentiality, tingkat peluang menjadi fire spot dari hotspot sebesar 80% ke atas. Kalau tahun lalu hanya 1.128 titik. Sekarang ada 6.659 titik. Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektar. Dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober kelihatannya masih akan bertambah. Kawan-kawan, apa langkah-langkah yang dilakukan? Kita sekarang ini sejak tanggal 28 September sedang berjibaku di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sambil juga memonitor yang di Riau, Jambi, dan lain-lain. Jadi arahan yang terhormat Bapak Presiden segera dilakukan penanganannya, karena untuk Kalimantan Tengah itu yang masih cukup rawan. Di Sumatera Selatan sudah melandai, walaupun masih harus kita jaga dan harus diambil langkah-langkah seperti pemadaman dan TMC. Kemudian di Kalimantan Selatan juga demikian. Sumatera Selatan dan Jambi menjadi prioritas. Kenapa? Karena kalau dari peluang angin ada potensi untuk nyebrang, tapi belum nyebrang. Mudah-mudahan tidak nyebrang. Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hotspot, kalau lihat datanya, citra satelitnya di sana juga ada juga begitu. Ini ada gambarnya ya dari satelitnya ya. Nanti kalau perlu saya di WA aja, nanti saya kirim. Langkah lain juga tadi dilaporkan oleh Pak Kapolri, penegakan hukum
sudah ada penetapan tersangka dan lain-lain. Dari KLHK sendiri sudah ada 144 perusahaan yang mendapatkan peringatan dan sudah ada 23 perusahaan yang disegel pada areal yang terbakarnya, antara lain di Kalbar, Kalteng, dan Sumsel, dengan PMA yang berasal dari Singapura juga ada, Malaysia juga ada. Itu dari saya persilakan Ibu Prof. Rita, dan setelah itu Kepala BNPB, Kepala BRIN, dan Wamentan. Silakan Prof. Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, yang perlu kami update adalah bagaimana perkembangan kondisi El Nino. Jadi sesuai hasil prediksi, puncak El Nino itu bulan September. Namun tadi kami juga dari data satelit yang terkini, kita melihat Oktober ini nampaknya belum turun. Jadi puncak ini masih bertahan, diprediksi sampai akhir Oktober. Dan bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya El Nino-nya masih akan berlangsung, diprediksi dari moderat sampai akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret dan berakhir di bulan Maret. Artinya masih cukup panjang beberapa bulan ke depan. Namun alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ya, ini mulai November. Jadi kita akan insya Allah mulai turun hujan di bulan November, artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan, sehingga diharapkan kemarau kering itu insya Allah berakhir secara bertahap. Ada yang sebelum November, tapi sebagian besar mulai November. Ada yang lebih mundur lagi. Dan untuk itu masyarakat dimohon selama bulan Oktober ini kondisinya masih kering, maka tidak dibakar pun bisa terbakar. Jadi jangan mencoba-coba untuk atau dengan sengaja atau tidak sengaja untuk mengakibatkan nyala api, karena pemadamannya akan sulit untuk dilakukan. Jadi hal itu yang perlu dilakukan, dan terima kasih kepada Ibu Bapak BNPB, KLHK, TNI, BRIN sudah melakukan TMC untuk mengurangi kabut asap dan mencegah transboundary haze. Terima kasih. BRIN dulu deh, masih ngomongin TMC, habis itu baru BNPB. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi kalau kami dari BRIN, kami mendukung BNPB dan juga KLHK bersama BMKG untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca sesuai dengan kondisi dan situasi ya saat diperlukan, baik itu untuk membasahi lahan gambut untuk mencegah kebakaran maupun untuk memadamkan api yang memang sudah terlanjur terbakar. Ya, selain itu juga untuk memenuhi bendungan kalau ada kondisi bendungan yang oleh PUPR ya Pak Basuki itu dirasa sudah mulai turun drastis, misalnya kita akan melakukan TMC tentu dengan syarat bahwa pembentukan awan itu memang sudah terjadi gitu ya. Jadi karena TMC itu kan sebenarnya teknologi untuk mempercepat ya awan menjadi hujan gitu. Jadi syarat itu yang makanya kita mulai hari ini, nanti mungkin disampaikan Pak Suharyanto BNPB, mulai hari ini tim kami sudah siap di belakang BNPB dan bersama BMKG untuk melaksanakan TMC ya, baik tadi yang disampaikan di Jambi, Sumsel maupun di Kalimantan ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. BNPB terkait dengan El Nino ini melaksanakan 2 garis besar kegiatan dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita yang pertama adalah mendukung pelaksanaan operasi darat dengan memberikan perlengkapan kepada Satgas Darat ya, seperti pompa, selang, APD, kemudian juga sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk bisa memadamkan, termasuk juga memberikan anggaran operasional bagi pemadaman oleh Satgas Darat. Kemudian untuk operasi udara kita kerahkan sejumlah 35 heli, yaitu 13 heli patroli dan 22 heli waterbombing.
Kenapa hanya 35? Ini sudah dikerahkan dari seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia yang ada heli waterbombing dan patroli, ini sudah dikerahkan semua, jumlahnya ada 35 heli. Diatur strateginya sedemikian rupa, mana daerah-daerah yang kebakarannya besar, ke arah sanalah heli waterbombing diarahkan. Jadi ada 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi 6 provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Tetapi tentu saja di provinsi-provinsi lain juga ada kebakaran, ya, seperti ada beberapa gunung yang kebakar, ada tempat pembuangan sampah, itu pun menjadi sasaran kita untuk pemadaman. Jadi ketika daerah menetapkan status tanggap darurat, meminta bantuan BNPB untuk memadamkan api yang membakar, ya, itu BNPB segera mengerahkan heli waterbombing. Kemudian teknologi modifikasi cuaca, per hari ini BNPB sudah melaksanakan 244 kali dengan jumlah garam yang sudah disebar adalah 341.580 kg. Sudah hampir 2 bulan terakhir TMC dilaksanakan terus-menerus. Di Riau, Kalbar, NTT, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalsel, dan Sumsel. Artinya di 6 provinsi prioritas Karhutla ini semuanya dilaksanakan TMC. Tentu saja dalam pelaksanaan TMC kita selalu mendapat arahan dari Ibu Kepala BMKG. Nah, berdasarkan pertumbuhan awan, tadi Ibu Menteri KLHK sudah mengatakan yang agak berat adalah Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan, maka di hari-hari ke depan ini akan kita laksanakan bekerja sama dengan BRIN, yaitu Jambi, Kalteng, Sumsel, Kalsel, dan Riau. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang dapat kami laporkan sesuai arahan Pak Presiden mengenai situasi pangan terakhir, komoditas pangan kita. Sementara ini sangat cukup baik sekali walaupun ada beberapa penurunan produksi, utamanya di sektor tanaman pangan yang sangat terdampak sekali dengan adanya El Nino dan musim kemarau yang lebih panjang dari perkiraan sebelumnya. Cuma situasi peternakan, perkebunan kita, pertanian kita, baik itu tanaman pangan maupun hortikultura, sementara ini cukup baik sesuai arahan Pak Presiden. Adapun penurunan produksi beras coba kita atasi sementara ini dengan melakukan kegiatan impor sebagai salah satu bentuk cadangan pangan, CBP, cadangan beras pemerintah. Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan bersinergi dengan kementerian lembaga lain, utamanya Kemendak, juga dengan Bappenas. Demikian, terima kasih. Udah ya, cukup ya. Terima kasih banyak ya kawan-kawan. Mau nanya Pak Wamentan. Udah ketahuan belum? Udah, 1,2. Baik, terima kasih. Ini yang sementara bisa kita identifikasi kurang lebih 1,2 juta ton. Tapi kalau kita mengacu pada angka produksi kita yang di atas 30 juta ton, mudah-mudahan ini tidak terlalu terdampak serius. Pemerintah tentu saja telah mengambil langkah-langkah strategis dengan menyiapkan cadangan beras pemerintah yang tadi kita sampaikan di awal.